Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngulik Horor. Semoga sahabat Ngulik Horor senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan di dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan video kali ini, Ngulik Horor akan memberikan sebuah cerita nyata yang berjudul Rania, di mana cerita ini ditulis oleh Rian Setia. Oh ya, bagi para sahabat Ngulik Horor yang suka membaca, bisa lihat nama dan linknya saya sudah sertakan di dalam kolom deskripsi video ini. Baiklah. Mari kita masuk ke pokok ceritanya bersama saya Edward dan juga Ngulik Horor. Tepatnya 5 bulan yang lalu, pas Dede Iyo, adiknya Rania, berumur 2 bulan. Hari itu, kebetulan bapaknya Rania libur kerja. Rania merengek, minta main ke tempat kolam renang yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Tadinya gak mau ikut, karena Dede Iyo masih umur 2 bulan. Kasihan kalau harus dibawa main, tapi bapak Rania memaksa. Tidak ada kejadian aneh di sana. Rania berenang dengan bapaknya, dan aku duduk santai di saung yang sudah tersedia di arena itu. Kami pulang sore. Kebetulan cuaca saat itu mendung. Sepulangnya dari kolam renang, Rania senang sekali. "Ntar kalau bapak libur, kita ke sana lagi ya." Ocehnya sambil terus melahap sosis bakar yang beli saat perjalanan pulang. "Iya teh," jawabku sambil tersenyum. Tibalah saatnya azan maghrib berkumandang, dan entah kenapa setiap habis maghrib Rania gak mau diam. Nakalnya minta ampun. Ada aja yang dibuatnya. Semakin dilarang, semakin menjadi-jadi. Kali ini dia tertawa cekikikan saat aku melaksanakan sholat maghrib, sedang suami pergi ke musola untuk sholat berjamaah. "Teteh, apa-apaan sih kamu ketawa begitu? Berisik nah, ini udah maghrib. Yuk sholat sama mama," ucapku sambil berharap Rania berhenti berulah nakal. "Aku kuntilanak," hihihihihihi, jawabnya sambil menyeringai. "Rania," teriakku karena kesal dengan ulah anak itu. "Mau kamu jadi kuntilanak beneran?" ucapku kesal. Karena bukan hanya tertawa, Rania juga memukul adiknya. Berhenti tertawa, tapi malah aku dibuatnya makin kesal karena dia menjambak rambutku dan memukulku. Entah kenapa pukulannya begitu sakit, menendang ke sana kemari. Semua amukannya, neneknya, kakaknya, semua kena. Bukannya kalah dengan anak kecil, tapi masa iya kita mau balas lagi memukul balik? Tentu itu tidaklah mungkin. Aku pegang kedua tangan dan aku cubit walaupun tak tega, hanya berharap agar ada sedikit rasa jera dan takut. Akan tetapi bukannya takut, Rania, dia malah makin tertawa cekikikan, seolah-olah dia tidak merasakan sakit pada cubitanku. Aku terbawa emosi hingga beristighfar. Barulah aku ingat dan berpikir, apakah ini bukan Rania anakku yang sesungguhnya? Aku pegang kepalanya, ku benamkan di dadaku. Tangannya masih kupegangi dengan sebelah tanganku, dan tanganku yang satunya kugunakan untuk mengusap wajahnya. Kubacakan ayat kursi, dan alhamdulillah Rania pun kembali, dan dia pun segera menangis. "Sakit mah, ampun mah," rajunya. Saat menangis aku pun melepaskan tanganku. Kemudian malamnya pun dia kembali datang ke rumahku sambil tertawa di atas. Kulihat Rania tertidur pulas, begitu juga dengan suamiku. Mungkin makhluk itu marah hingga anak bungsuku yang kena imbasnya. Secangkir kopi panas aku suguhkan untuk suamiku. Ya, beginilah rutinitasku setiap pagi.
Kulihat suamiku sedang asik duduk sambil fokus ke gaweannya. Kebiasaan suami zaman sekarang, kalau lagi fokus begitu, apalagi kalau bukan main game. Kadang suka kesal sendiri. Adakah yang sama denganku? Sementara Rania dan adiknya masih terbuai di alam mimpi. Ingin bercerita tentang kejadian semalam pun rasanya enggan sekali. Malas rasanya bercerita sama orang-orang yang lagi fokus main game. Pasti nggak bakalan ditanggapi olehnya. Tapi setelah aku pikir-pikir, aku harus tetap bercerita. Takut kejadian semalam berimbas sama bungsuku. Kata orang bayi itu gampang sekali diganggu makhluk kasat mata. Aa, panggilanku terhadap suami yang sudah memberikanku 2 orang anak yang sangat lucu dan menggemaskan, karena anak yang pertama bukan anak dari suamiku yang sekarang, tapi alhamdulillah suamiku menyayanginya juga seperti anak kandungnya sendiri. Iya Neng, kenapa? Jawabnya tanpa melirik ke arahku dan tetap fokus ke gamenya. Semalam Aa denger gak ya? Ada suara orang ketawa di atas genteng, dan semalam pas aku ke musola, Rania... Belum selesai aku berbicara, dia sudah duluan memotongnya. Udahlah, jangan ngomong yang enggak-enggak. Gak ada apa-apa. Lagian anak-anak juga gak kenapa-napa kan? Yang begituan gak usah dipikirin. Jawabannya sambil terus fokus kepada gamenya. Aku jadi malas buat berdebat. Aku masuk ke dalam rumah. Kulihat ke kamar. 2 malaikat kecil itu masih tertidur. Biarkan sajalah. Gak usah dibangunin dulu. Hitung-hitung irit keuangan. Karena tahu sendiri, kalau Rania udah bangun, dia tidak lagi lucu, tapi menggemaskan. Bangun tidur bukannya minta mandi terus sarapan, tapi malah lari ke warung. Ampun dah. Kulihat jam di atas sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Kulihat suamiku masih saja asik dengan permainannya. Aa, udah jam 7, teriakku saking kesalnya. Iya Neng, Aa berangkat kerja dulu ya, jawabnya sambil menyeruput kopi yang mungkin sudah dingin. Begitulah kalau sudah main game, jadi lupa dengan segala-galanya. Dan jam 9, si bungsu mulai terbangun dengan mulai rewel. Kebetulan neneknya lagi gak ada, karena sedang ada panggilan untuk mengurut orang. Iya, emakku itu adalah tukang urut panggilan, jadi jarang ada di rumah. Anak pertamaku juga jarang ada di rumah. Dia biasanya nginep di rumah Bu Ira. Jadi hanya ada aku, Rania, dan juga si bungsu, Dede Iyo di rumah. Saat mulai rewel begini membuatku sangat kebingungan. Sampai sore ketika suamiku pulang, anak bungsuku masih sangat rewel. Tapi kali ini makin parah. Dia menangis gak ada berhenti-berhentinya. Kemudian saudara-saudaraku yang rumahnya bersampingan dengan rumahku datang saling berdatangan. Kenapa dengan Dede Iyo? Tanya Abah Usop sambil menghampiriku, sambil menggendong Dede Iyo. Gak tahu ini, dari pagi rewel terus, jawabku sembari terus menimang-nimang anak bungsuku berharap dia berhenti rewel. Udah dibawa ke tukang urut belum? Tanya Mak Ami sambil menjulurkan tangannya untuk mengambil Dede Iyo dan menggendongnya. Belum, ucapku sambil terus mengusap-usap punggung anak bungsuku itu. Sementara Rania, dia sedang asik dengan dunianya. Astagfirullahaladzim, ucap Abah Usop ketika mengusap pucuk kening putra bungsuku. Dia terlihat panik. Kenapa, Bah? Aku melihat Abah Usop sedikit panik. Entah kenapa. Suamimu kemana? Tanya Abah Usop. Lagi jemput tukang urut bayi, Bah. Emang ada apa? Cepat suruh balik lagi. Aku akan panggil Bang Rohmat ke sini, ucapnya seraya melangkah keluar. Terlihat sekali dia panik dan buru-buru menyusul Bang Rohmat yang rumahnya tidak terlalu jauh dengan rumah kami.
Aku pun segera menghubungi suamiku agar kembali pulang tanpa harus membayar tukang urut bayi. Suamiku pun pulang dan tak berselang lama, Abah Usup pun datang dengan didampingi Bang Rohmat. "Assalamualaikum," jawab kami serempak. "Waalaikumsalam." Bang Rohmat mendekati putra bungsuku. Dia mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak berselang lama, Dede Iyo pun berhenti menangis. "Alhamdulillah, semua sudah kembali normal," kata Bang Rohmat. "Dede Iyo diganggu kuntilanak, bukan cuma satu, tapi dua sekaligus." Menurut keterangan Bang Rohmat, yang satu bawaan dari kolam renang dan yang satunya entah dari mana. Pas maghrib kali ini, suamiku tidak lagi pergi ke musola. Dia menjalankan ibadah sholat maghrib di rumah. Rani pun tidak bersikap aneh. Aku juga bingung. Sikapnya berubah. Kalau bapaknya nggak ada, tapi kalau bapaknya ada, ya biasa saja layaknya anak kecil seumurannya. "Mah, Dede Iyo kenapa? Dede Iyo takut kuntilanak ya, Mah?" tanyanya yang memudarkan lamunanku. "Iya, makanya teteh jangan ketawa begitu lagi ya. Kasihan dedeknya Iyo nangis terus," jawabku sambil mengelus pipinya. "Emang kalau teteh ketawa, kuntilanaknya datang ya, Mah?" Anakku ini memang bawel. Aku menghembuskan nafas kasar, bingung mau menjawab apa. "Mah, teteh nggak takut kok sama kuntilanak. Kan kuntilanaknya cantik, Mah," ocehnya lagi. Suamiku hanya tersenyum. Menurutnya hal itu biasa saja. Wajar, anak umur 6 tahun ngomong suka ngelantur kayak gitu. Dia nggak tahu apa yang terjadi saat dia nggak ada di rumah. Kulihat, Rania pun tersenyum, menyeringai ke arahku seperti senyuman mengejek. Tanpa terasa, aku sudah setahun dan anak-anakku tinggal di kampung, karena sebelumnya aku tinggal merantau ikut suami di Tangerang. Dan setelah Dede Iyo lahir, kami menetap di kampung dan suami pun, alhamdulillah, langsung mendapatkan pekerjaannya. Ocehan para tetangga tentang Rania tidak begitu kuhiraukan, walaupun agak sedikit kesal ketika mereka mencemooh putri cantikku itu. Ada yang bilang, "Teh, anakmu itu cantik, tapi sayangnya kenapa sifatnya begitu beda sama anak-anak seumuran dia?" Aku hanya tersenyum getir, senyum yang dipaksakan. Ada lagi yang bilang, "Teh, anakmu itu coba deh kamu obatin, kasihan, takutnya sampai gede nanti begitu terus." Aku pun cuma menjawab dengan senyuman, kali ini senyuman manis, agar mereka tidak tersinggung. Walaupun sebenarnya aku sangat tersinggung dengan omongan-omongan itu. "Teh, bener, coba deh obatin, takutnya dia idiot." Kalau mau diladenin mungkin sudah terjadi perang dunia keempat. Aku coba menetralkan hatiku. Wajar mereka bicara seperti itu. Mereka tidak tahu apa yang putihku alami waktu tinggal di Tangerang. Biarlah mereka mau bicara apa, toh yang tahu putriku cuma aku, ibu kandungku. Aku juga yakin putriku tidak sakit, apalagi idiot seperti yang mereka bilang. Justru putriku adalah gadis kecil yang sangat pintar. Dia selalu jadi juara di setiap perlombaan. Dia juga jadi juara satu perlombaan model anak. Dulu guru lesnya yang di Tangerang selalu memuji Rania. Katanya Rania adalah anak yang berbakat dan cekap tanggap. Guru ngajinya pun memujinya. Katanya Rania itu pintar belajar. Ngajinya pun cepat mengerti. Gak susah untuk mengajarinya. Tentang sifatnya yang seperti itu, aku yakin akan menghilang dengan sendirinya. Waktu kini menunjukkan pukul 15.00. Sore waktunya suamiku berangkat kerja. Sekarang bagian shift 2. Jadi suami berangkat jam 3 sore, pulang jam 11 malam. "Pak, Bapak mau kerja ya? Pulangnya malam ya, Pak?"
Rania mau nungguin bapak aja ah, bubuknya. Racaunya seraya naik ke pangkuan bapaknya. Ya, dari kecil, Rania sangat dekat dengan bapaknya. Anak secantik dan sepintar itu, masa dibilang anak idiot? Iya nak, bapak pulang malam. Rania, jangan nakal ya, kan kasihan mamahnya, ucap suamiku seraya mengecup kening putriku yang cantik itu. Si kakak mana neng? Tanya suamiku. Lagi di rumah, temennya bentar lagi juga pulang. Jawabku seraya memberikan tas pada suamiku, tas yang selalu dibawa saat dia bekerja. Tidak berselang lama, suamiku pun berangkat bekerja. Kita lihat apa yang terjadi setelah bapaknya pergi. Aku melirik ke arah Rania. Aman, masih seperti biasa. Tidak ada yang berubah sama sekali. Akan tetapi tiba-tiba dia datang dari belakangku. Sedikit kaget, tapi aku buru-buru menetralkan suasana dan juga hati pikiranku. Sudah biasa seperti ini, seharusnya aku sudah gak aneh lagi. Ya udah, ayo mandi, mumpung Dedek Iyo masih tidur. Yuk mama mandiin, kataku seraya mengusap pucuk kening putri cantikku itu. Gak usah ma, Rania mau mandi sendiri biar cantik, ucapnya sambil menuju ke kamar mandi. Ya sudah, mandi yang bersih ya sayang, biar cantik, ucapku kepadanya, akan tetapi tidak jawab. Ya sudahlah, aku pun duduk-duduk di luar, waktunya bersantai, mumpung anak bungsuku sedang terlelap tidur dan Rania sedang asik mandi. Ma, mau kelapa enggak? Aku dikagetkan dengan kedatangan anak pertamaku. Namanya Opa. Dia anak laki-laki yang manis berhidung bangir dan warna kulit yang sawo matang. Beda dengan Rania. Rania adalah gadis kecil dengan berkulit putih, mata yang sipit dan hidung pesek, tapi cantik menurut mamanya. Opa datang bersama temannya, yaitu Rudi, anak pemilik kebun yang berada di samping rumahku. Ya maulah, mau ambil kelapa ya? Ucapku sambil tersenyum. Iya nih, ucap Rudi, temannya Opa, seraya berjalan ke kebun yang di samping rumahku. Kulirik ke dalam, rupanya Rania sudah selesai mandi. Dia sudah memakai baju. Dia memang gadis kecil yang mandiri. Dia sudah bisa memakai baju sendiri. Aku perhatikan terus gerak-geriknya. Kali ini dia mengambil make up yang sudah disediakan neneknya. Neneknya tahu Rania senang sekali berdandan. Sudah aku larang jangan membelikan make up karena Rania masih kecil. Tetap saja dibelikan. Katanya nggak tega kalau Rania ngerengek minta dibeliin make up. Aku perhatikan dia. Memang sangat pandai sekali dia bermake up. Aku pun mungkin kalah. Tidak berselang lama dia keluar memakai rok Levi's, kaos warna pink, dan sandal berhak tinggi warna silver yang dibelikan oleh bapaknya minggu kemarin. Aku juga bingung kenapa suamiku membelikan Rania sandal seperti itu. Sandal yang bagiku mirip biduan dangdut. Bukannya sandal itu jelek, sandal itu bagus, tapi menurutku sandal itu tidak cocok untuk anak-anak, apalagi anak seumuran Rania. Aku ngeri kalau lihat Rania memakai sandal itu. Ngeri dia kenapa-napa atau kesleo. Dilarang pun percuma, apalagi kalau Rania sudah bersikap seperti ini. Dia melenggang layaknya seperti model, sambil menenteng tas kecil, tak lupa membawa kaca kecil dan tisu untuk mengusap keringatnya, atau mungkin merapikan bedaknya, mirip seperti Sisi yang di film Ganteng-Ganteng Tapi Sering Gila. Aku tak memperhatikannya. Dia terus berjalan layaknya model menghampiri kakaknya yang sedang bersama temannya di kebun. Hai Kak Rudi, ucapnya sambil tersenyum tersipu malu. Dek, jantungku terasa mau copot. Apalagi ini? Iya, Rania. Jangan kesini, banyak nyamuk, jawab Rudi, tapi matanya melirik ke Opa sambil
menyikut tangan opa anak laki-lakiku. Mungkin Rudi merasa aneh dengan sikap Rania. "Ma, coba ajak Rania, opa malu tahu." "Udah, Ma, dandannya begitu seperti tante-tante girang aja," omel anak laki-laki itu yang terlihat kesal dengan tingkah adik perempuannya itu. "Ya ampun, gimana lagi, kan kamu udah tahu adik kamu itu begitu. Bilang aja ke temen kalau itu bukan Rania," ucapku seraya mengembuskan nafas kasar. Aku udah capek harus teriak, toh Rania gak bakal dengar. "Temanku mana ngerti, Ma," ucapnya sambil berlalu pergi. "Masa bodoh lah, aku pun udah capek." Sebentar lagi maghrib, kulihat Rania sedang asik bersantai. Dia bersandar di bantal yang disusun 3. Tangan mungil itu menggaruk-garuk keningnya. "Teh, kamu gak ngaji? Kenapa sayang? Kepalanya sakit apa pusing?" tanyaku sambil mencoba mengusap kepala putri kecil itu. "Rania lagi malas ngaji, Ma. Rania lagi mikir." Aku tersenyum mendengar jawaban anak kecil itu. Apalagi tentang pikiran, aku sendiri tidak tahu. "Emang Teteh lagi mikirin apa? Teteh mau beli apa? Nanti kalau Bapak pulang, Mama ngomong sama Bapak," ucapku sembari tersenyum. "Aku gak mau apa-apa. Aku lagi mikir gimana caranya biar bisa fitnah kamu ke Bapak." Dek, dalam hatiku, aku kaget mendengar jawaban dari putri kecilku itu. Bagaimana bisa anak sekecil itu seperti Rania berpikir jauh seperti itu? Aku tidak habis pikir mendengarnya. "Neng, kamu kemarin nendang Rania terus kamu dicubit juga. Jangan begitu dong, Neng. Kalau anak nakal, cukup dibilangin aja." Dinasehatin bukan malah ditendang dan dicubit kayak bukan anak aja. Pagi-pagi begini, aku sudah kena omel suamiku. Ada apa lagi ini? Siapa yang menendang dan mencubit Rania? Aku hampiri suamiku karena aku gak terima dituduh seperti itu. "Aa, dengar dari siapa Neng nendang dan nyubit Rania? Gak mungkin lah aku ngelakuin hal seperti itu. Rania yang ngadu kepadaku. Kakinya sakit gara-gara kemarin kamu tendang. Pahanya juga sakit karena dicubit. Jangan kasar begitu dong, Neng sama anak-anak kecil." Terlihat sekali raut kesal di wajah suamiku. "Udahlah, A, percuma Neng jelasin juga. A gak bakal percaya. Yang jelas, Neng gak ngelakuin itu. Coba lihat di pahanya, ada gak bekas cubitan?" ucapku mencoba menjelaskan kepada suamiku. Ada-ada saja pagi-pagi begini. Bukannya dapat sarapan, malah dapat omelan. Ini semua gara-gara Rania. Bukan, semua ini gara-gara dia yang ada di dalam tubuh putri cantikku itu. Awas saja, kau baiklah. Mulai sekarang aku ikuti permainanmu. "Pak, Teteh takut disiksa Mama," racunya sambil naik ke pangkuan bapaknya. "Ya sudah, sini Bapak gendong Teteh," ucap suamiku seraya berdiri hendak menggendong putri kecilku itu. "Tuh kan, Neng, anakmu jadi ketakutan seperti ini," ucap suamiku dengan nada yang masih kesal. Saat dalam keadaan digendong bapaknya, wajah putriku berpaling menghadapku. Dia tersenyum sambil menjulurkan lidahnya seperti mengejekku. Siapa yang gak kesal melihat tingkahnya? Akhirnya aku sengaja membuat dia takut, berharap dia tahu kalau aku gak bakalan diam saja. Aku jawab saja dengan nada menakut-nakutinya. "Iya, Mama akan menyiksamu. Nanti kalau Bapak berangkat kerja, akan Mama ikat tanganmu, terus Mama lempar ke kali." Rania mulai merengek manja ke bapaknya. Aku gak tahu dia takut beneran atau pura-pura takut. Biarkan sajalah. Aku tak menghiraukannya lagi. Biar saja dia dengan bapaknya terus.
Sementara aku harus segera mengerjakan pekerjaan rumah sebelum Dede Iyo bangun. "Mah, pengen bakso Bang Kumis." Teteh tadi sampai nelen ludah ngeliat orang-orang makan bakso Mang Kumis. Rengek Rania dengan pasang muka melas. Begitulah putriku, kalau lagi minta sesuatu pasti pintar pasang muka melas seperti itu, membuat aku tidak tega untuk menolaknya. "Ya udah, Teteh, ayo kita ke depan rumah Bang Kumis, kita beli bakso. Tapi kan Teteh belum makan dari pagi," ucapku sambil menggandeng tangan Rania. "Teteh lagi gak mau makan nasi, Mah. Teteh pengen bakso." Rengeknya lagi, masih tetap memasang muka memelas. "Baiklah, tunggu sebentar, Mama ambil uang dan gendong Dede Iyo dulu ya, oke?" ucapku sambil tersenyum kepadanya. "Oce Mama," ucapnya dengan semangat. Melihat Rania makan bakso kayak enak banget, aku jadi ngelihar dibuatnya. "Teh, Mama nyicipin dong dikit, boleh ya?" ucapku dengan penuh harap. Gak mau Mama. Mama beli aja sendiri." Sudah kuduga. Begitu jawabannya. Entah mirip dengan siapa putriku ini. Dia sangat pelit sekali, padahal aku dan bapaknya gak mempunyai sifat pelit kayak gitu. Pantas saja jarang ada yang mau berteman dengannya. Kalau dia punya makanan, maka dia akan menjilati semua makanannya. Pas ditanya kenapa dijilatin makanannya, dia dengan santainya, dia jawab, "Biar gak ada yang minta jajanan Teteh." Daripada ngiler, aku pun memesan semangkuk bakso lagi. Tentu saja ini buatku. Baru saja baksonya datang, tiba-tiba, "Ma, Teteh minta yang kecil ya, Teteh masih lapar." Memasang muka memelas lagi. Kulihat mangkuknya sudah tandas tak tersisa. Cepet banget anak itu memakan. Mungkin beneran lapar. Aku pun tidak tega, aku bagi 4 butir bakso yang kecil-kecil. Tidak berselang lama, baksonya pun habis. "Buset, Rania lapar apa doyan sih?" ucap Bang Kumis sambil tersenyum. "Ma, Teteh mau lagi baksonya, Teteh masih lapar," ucapnya dengan nada melas. "Ya ampun Teteh, masa belum kenyang juga sih? Gak usah nambah lagi ya, takutnya nanti kamu muntah," jawabku dengan nada sedikit kesal. "Hihihi, ya udah, aku jilatin aja mangkuknya," racunnya sambil menangis dan menjilati mangkuk bekas bakso yang sudah habis isinya. "Udah sih Mbak, kasih aja, mungkin benar-benar Rania lapar," ucap Bang Kumis seraya membereskan mangkuk baksonya. "Ya sudah Bang, kasih 1 mangkuk lagi," ucapku pada Bang Kumis. "Yang pedes lagi ya Bang Kumis," ucap Rania semangat. Ya, dia memang pecinta pedas. Tiap makan juga harus ada sambalnya. Akhirnya Rania makan lagi 1 mangkok bakso dan lagi-lagi habis tak tersisa. Aku lihat perut yang masih sama aja kecil, tidak buncit. Kadang suka berpikir, kemana larinya itu makanan yang dia makan. "Ma, kita ke warung Ma Ijem yuk. Teteh pengen minum es pedes mah," ucapnya lagi kepadaku dengan nada memelas. "Ya udah, ayo." Sesampainya di warung Mang Ijem, "Mah, Teteh pengen mie." Hihihi, pintanya sambil menangis dan tertawa. "Ya ampun Teh, tadi kan habis makan bakso, Mama gak ada lagi uangnya," ucapku dengan nada kesal. "Masa udah makan bakso 2 mangkuk lebih, sekarang minta makan mie. Aku takut dia kekenyangan dan muntah. Tapi Teteh kan belum makan nasi, Ma." Terus dia merengek, menangis, dan tertawa. Ucapnya lagi, kali ini makin kencang tangisannya. "Udah sih Mbak, turutin saja. Gak apa-apa kok, ngambil dulu. Bayarnya entar kalau bapaknya udah gajian," ucap Mang Ijem sambil tersenyum. "Ya udah, iya Mah,
bikinin mie-nya ya, tapi yang kecil aja, yang mie gelas takutnya gak habis, soalnya tadi baru makan bakso. Gak apa-apa kan ya teh, mie-nya yang kecil aja ya, ucapku sembari membelai rambut putri kecilku itu. Iya ma, tapi teteh pengen makan mie-nya pakai nasi, ucapnya sembari mengelap sisa-sisa air mata di pipinya. Iya sayang, nanti mama ambilin nasi ke rumah ya. Rania pun makan dengan lahap. Mie dan juga nasi habis tidak tersisa. Beberapa menit kemudian, ma, teteh pengen seblak yang pedes, pintanya lagi kepadaku. Enggak teh, kami dari tadi udah makan ini itu, kali ini enggak boleh. Nanti aja kalau mau seblak, agak sorean, ucapku. Kali ini aku bersikap cuek. Aku nggak akan peduli walaupun anakku itu menangis-nangis minta seblak kepadaku. Akan tetapi, kali ini dugaanku sangat salah. Rania tidak menangis, tapi Rania melempar-lempar sandal orang yang ada di warung Mak Ijem. Rania, apa-apaan sih? Kamu jangan begitu, nanti Mak Ijem marah, ucapku kepada anakku itu. Makanya Bu, beliin seblak. Kalau nggak dibeliin aku lempar lagi nih sendalnya. Aku orang yang nggak mau pusing, apalagi aku menggendong anak bungsuku. Aku takut sandal yang Rania lempar terkena bungsuku. Sampai di sini akhirnya aku pun mengalah lagi. Seblak pun jadi. Rania makan dengan lahap sampai seblak itu habis tak tersisa. Kecil-kecil tapi makannya banyak ya, kayak orang kesurupan, ucap Mak Ijem. Akhirnya kami pun pulang ke rumah. Tidak berselang lama suamiku pun pulang. Hore, bapak pulang. Bapak tahu nggak, tadi mama jajan bakso sama seblak, teteh nggak dibagi, cuma dikasih kuah seblaknya aja, dikit lagi. Dek. Tiba-tiba aku kaget mendengar penuturan putri kecilku itu ke bapaknya yang baru pulang kerja. Cie yang baru jajan, gak inget sama AA. Goda suamiku seraya menghampiriku. Ku cium tak cium punggung tangannya. AA ini kebiasaan, pulang kerja bukannya ngucap salam, malah langsung ledek istrinya. Iya deh, assalamualaikum. Dah, telat AA, ucapku seraya menghembuskan nafas kasar. Neng, tadi Rania bilang Neng. Belum sempat melanjutkan perkataannya, aku sudah menjawabnya duluan. Iya, Neng denger kok bocah kecil itu ngomong apa ke AA. Percuma juga Neng jelasin, toh AA juga gak bakal percaya. Daripada Neng capek jelasin tapi gak dianggap, mending AA tanya saja sih sendiri ke Bang Kumis. Bener enggak Rania makan bakso 2 mangkok? Terus tanya saja ke Mak Ijem, apa iya yang dilakukan Rania? Jangan-jangan lupa, tanya lagi ke Mak Ijem. Bener enggak Rania makan mie sama nasi, habis itu makan seblak lagi? Biar semuanya jelas, ucapku mencoba menjelaskan kepada suamiku, berharap kali ini dia percaya. Ya udah, jangan dibahas lagi. Lagian kalau benar begitu, bagus dong. Berarti tandanya anak kita sehat. Kita nggak perlu lagi beli vitamin penambah nafsu makan. Iya kan? AA mau mandi dulu, ucapnya seraya pergi ke kamar mandi. Bisa-bisanya dia berucap begitu. Katanya bagus. Apanya yang bagus coba? Ampun dah. Ternyata anak sama bapak sama-sama aja anehnya. Hari sudah menjelang sore, tapi Rania belum juga pulang. Entah kemana anak itu mainnya. Kulihat suamiku sedang duduk-duduk santai sambil memainkan gaweannya, yaitu game. Apalagi kalau bukan dengan minum kopi. Kuhampiri dia duduk di sampingnya, berharap kali ini dia mau mendengarkan keluh kesahku. AA, iya ada apa? Masih tetap fokus pada main gamenya. Neng mau bicara A? Iya bicara aja, A dengerin kok, ucapnya. Masih sama tetap fokus dengan gamenya.
Ntar maghrib nggak usah sholat di musola ya. Suamiku langsung menatapku. Kedua alisnya bertaut seolah-olah dia merasa bingung dengan perkataanku itu. Enggak, maksud Neng, pura-pura ke musola, terus ngintip keadaan rumah dari balik pintu, supaya tahu kelakuan Rania. Kalau nggak ada lagian Neng nggak mau salah paham terus sama Neng. Selalu berpikir selama ini Neng bohong, makanya Neng minta kali ini aja percaya sama Neng. Dia itu masih ada di tubuh anak kita. Baiklah Neng, nanti maghrib akan ikuti saran dari Neng. Alhamdulillah, makasih sudah mau ngertiin Neng. Tidak berselang lama, Rania pun pulang. Dia tersenyum dengan begitu riang dan duduk berkumpul bersama kami. Celotehnya mengundang tawa kali ini. Aku yakin ini adalah anakku, karena kali ini sifatnya seperti halnya anak kecil pada umumnya. Kemudian maghrib pun segera tiba. Suara azan berkumandang begitu merdunya. Suamiku berangkat ke musola, tapi kali ini dia hanya pura-pura. Saat aku mulai beranjak mengambil air wudhu, tiba-tiba terdengar suara jeritan Rania sembari tertawa. Kumat lagi. Au, sakit, aku balas kamu ya. Kali ini suara anak pertamaku. Bodoh amat, hahaha, dasar kakak jelek. Udah, jangan berisik, gak enak denger tetangga maghrib. Pada berisik aja. Kali ini terdengar suara emakku. Mau aku pukul ya? Hahaha, dasar nenek-nenek jelek, peot. Ucap Rania lagi sambil tertawa. Aku segera menyelesaikan aktivitas wudhuku. Ada apa ini? Tanyaku. Kulihat Rania sedang lompat di kasur sambil memegangi bantal. Anakmu ini loh, kalau maghrib kebiasaan berisik terus, ucap emakku. Iya nih Ma, Rania tuh kalau maghrib nakal, minta ampun. Aku aja dicubitnya, mau aku balas takutnya dia nangis, ucap anak pertamaku itu. Rania sayang, yuk sini, jangan berisik, jangan nakal, Rania kan cantik. Aku mencoba merayunya dengan begitu lembut, berharap dia bakal nurut. Apa lu jelek, dasar mama jelek, kayak orang gila, hahaha. Racunya seraya melemparkan bantal pas kena mukaku. Untung Dede Iyo sedang digendong neneknya. Rania, emosiku pun kembali meluap. Rania, mama bilangin bapak ya, teriaku, berharap dia takut. Nggak takut. Sini kalau berani, kita main pukul-pukulan, biar aku tonjok dadanya, biarin mati. Bapaknya pun tiba-tiba datang dari balik pintu dan teriak. Rania, kamu nakal ya? Mulut Rania ternganga. Mungkin dia kaget atas kemunculan bapaknya yang secara tiba-tiba dia langsung menangis. Itu Pak, tadi mama ledekin aku, terus kakak juga menendang kaki aku. Dia sambil menangis. Dia acting lagi. Ya udah, Teteh jangan nakal ya. Kalau Teteh nakal, bapak bakal pergi. Bapak kerja ke kota aja biar Teteh tinggal sama mama aja, ucap suamiku seraya menghampiri putri kecilku itu. Iya Pak, Teteh janji gak nakal lagi, sambil menangis. Dia merengek-rengek. Racunya sambil duduk di pangkuan bapaknya. Begitulah suamiku. Dia gak bakal tega ngelihat anaknya menangis. Apalagi Rania, anak kesayangannya. Malam pun tiba. Aku lihat Rania dan suamiku sudah tertidur pulas. Dede Iyo pun sama, dia sudah tertidur. Tiba-tiba suara seperti seorang mencakar-cakar dinding.
Suara itu berasal dari atap rumahku yang beratap genteng. Bulu kuduku meramang. Aku mencoba membangunkan suamiku, tapi nihil. Dia tetap saja tidak bergeming sedikit pun. Dan tiba-tiba saja, bulu kuduku makin meremang. Kala aku mendengar suara cekikikan di atas rumahku, di atas atap, lalu berpindah ke samping rumahku. Suara itu begitu sangat jelas. Aku mencoba lagi membangunkan suamiku, akan tetapi tetap saja nihil. Aku peluk erat tubuh mungil si bungsu. Aku takut jika hal buruk terjadi pada anak bungsuku itu. Karena bayi rentang dengan hal berbau mistis, aku membacakan ayat-ayat Al-Quran, berharap dia segera pergi. Tidak berselang lama, suara itu pun sudah tidak terdengar lagi. Alhamdulillah. Ya, mungkin dia sengaja menggangguku karena dia marah atas apa yang terjadi saat maghrib tadi. Itulah terakhir dia datang menggangguku. Sekarang bulan suci Ramadan telah tiba. Alhamdulillah, dia nggak pernah datang lagi. Rania pun biasa saja. Tidak ada yang aneh lagi di dalam dirinya. Dia bersikap layaknya anak kecil seumuran dia. Mudah-mudahan dia sudah pergi untuk selama-lamanya. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan cerita pada channel Ngulik Horor ini. Cerita yang nyata, yang sudah diizinkan untuk ditayangkan pada channel Ngulik Horor ini, dengan judul Rania. Dan penulisnya Rian Setia. Link dan juga nama penulis sudah saya sertakan di dalam kolom deskripsi. Mimin ingatkan, bagi para penggemar yang baru saja hadir di dalam channel Ngulik Horor, Mimin meminta untuk segera klik tombol subscribe-nya, lalu berikan like dan juga komentar positifnya, agar channel ini tumbuh menjadi lebih baik ke depannya dan bisa menyajikan cerita-cerita horor, cerita-cerita mistis yang lebih bagus ke depannya, yang mengundang adrenalin kalian. Serta saya sebagai Mimin mencoba untuk memperbaiki suara saya dalam menyampaikan cerita. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para sahabat Ngulik Horor. Sampai di sini dulu. Nantikan video Ngulik Horor berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngulik Horor.